Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isruna. Adapun maqalah yang ke-26 adalah auha Allahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Para nabi berarti banyak, bukan hanya satu. Yang namanya banyak itu kalau menurut ilmu nahwu 3 lebih itu banyak. Kalau 2 belum dikatakan banyak, apalagi 1. Jadi kalau kita ingin mengatakan jamak berarti itu 3 ke atas. Kalau 2 tasniyah belum banyak. Nah, Encang punya istri 2 itu belum banyak, Cang. Yang banyak itu kalau Encang punya istri 3, 4, 5 nggak boleh. Nggak boleh. Batasnya sampai 4. Kalau baru 2 istrinya masih sedikit. Apalagi 1 sedikit banget. Pakai banget. Bagaimana wahyunya? Man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa, kata Allah, yang bertemu denganku, artinya meninggal dunia, bahwa yuhibbuni, dalam keadaan orang tersebut cinta kepadaku, kata Allah, adkhaltuhu jannati, maka aku akan memasukkannya ke dalam surgaku. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah, maka akan masuk ke surga. Itu 1 ya. Wa man laqiyani bil mauti wal halu huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Barang siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan takut kepadaku, maka aku akan jauhkan badannya, dirinya, ruhnya dari api neraka. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka. Bahasanya ajnabtuhu nari, dijauhkan dari neraka. Tidak ada khalatuhul jannah atau ada khalatuhul jannati, dimasukkan ke surga, tapi bahasanya dijauhkan dari neraka. Tidak menggunakan bahasa dimasukkan ke surga. Bisa jadi multi tafsir. Kalau yang tadi jelas dimasukkan ke surga, berarti kan jauh dari neraka. Tapi kalau dijauhkan dari neraka, belum tentu masuk surga. Karena ada 1 tempat selain surga dan neraka, disebut al-a'raf, pertengahan antara surga dan neraka, pembatas ya. Dan ada orang-orang yang ditempatkan di al-a'raf tersebut. Ke surga enggak, ke neraka pun enggak. Sudah mending alhamdulillah, karena daripada ke neraka. Cuman mereka tersiksa dengan keadaan surga yang sangat nikmat. Nah, kalau kita mudah-mudahan masuk surga ya. Tapi walaupun enggak masuk surga, al-a'raf dulu enggak apa-apa. Ujung-ujungnya surga. Tapi kemungkinan besar ajnabtuhu nari di sini lebih kepada masuk surga. Kemungkinan besar. Ada kemungkinan walaupun kecil, orang yang meninggal dalam keadaan takut kepada Allah itu tidak masuk neraka, tapi tidak masuk surga juga. Yaitu adanya di al-a'raf. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni
ansaitul hapadota dzunubahu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan malu kepadaku, ansaitul hapadota dzunubahu, maka Allah akan memberikan lupa kepada malaikat hafadoh terhadap dosa-dosanya. Malaikat hafadoh itu malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan malu kepada Allah, malaikat ini mendadak lupa terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Akhirnya tidak ada hisaban, tidak ada pertanggungjawaban. Kalau sudah tidak ada hisaban dan pertanggungjawaban, maka dipastikan masuk surga. Kalau Allah berkehendak untuk membuat mereka lupa, ya lupa. Karena malaikat hafadoh pun masih makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang dibikin lupa oleh Allah malaikat ketika berurusan dengan orang-orang tertentu. Bahkan banyak malaikat yang diberikan kekalahan dalam tanda kutip ketika menghadapi orang-orang tertentu, diantaranya para waliullah. Ya, salah satu contohnya misalnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dalam manaqibnya dijelaskan ketika ada muridnya yang ditanya di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Saking awamnya orang tersebut, jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa man imamuka, siapa imam? Syekh Abdul Qadir Jailani. Jawabannya semua Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena orang ini awam, dia ngertinya gurunya sendiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika akan disiksa oleh malaikat munkar nakir, datang Syekh Abdul Qadir Jailani, gadanya diambil, atau macam-macam sih ya gitu, murid aing ya gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu, karena dijaga oleh beliau sebagai gurunya. Ada sebagian orang-orang yang diberikan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, yaitu diantaranya para wali. Kenapa malaikat bisa kalah oleh Syekh Abdul Qadir? Karena dikalahkan oleh Allah. Ketika Munkar Nakir laporan ke Allah tentang kejadian yang baru saja terjadi, bagaimana pendapat atau jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, ya sudah, biarkan saja. Karena orang-orang yang seperti itu berarti sudah ada tanda bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Di antaranya kekasih-kekasihnya Allah. Sehingga malaikat sudah dikasih kode, kalau di alam barzah ada orang yang ditanya kemudian jawabannya agak nyeleneh, berarti itu wali. Itu ada di kitab Nurul Dolam. Sebagian nabi, sebagian wali ketika ditanya man rabbuka, balik nanya, lah ente kagak tahu siapa saya, kan begitu. Sombong banget nanyain saya, kan begitu. Saya lebih tahu dari kamu tentang Tuhan saya, kan begitu. Mereka sudah ngerti. Kalau jawaban jalannya seperti itu, berarti ini wali atau nabi. Sehingga dibiarkan oleh malaikat. Memang diberikan kelebihan kewenangan oleh Allah seperti itu. Nah, yang harus kita garis bawahi tentang kisah tadi muridnya Syekh Abdul Qadir, bukan berarti Syekh Abdul Qadir ini melebihi kekuatan Allah, bukan. Itu perlu ditafsir ulang. Artinya kecintaan kita terhadap waliullah maka akan membuahkan syafaat.
garis besarnya seperti itu. Bukan berarti Syekh Abdul Qadir ini kekuatannya, kehebatannya melebihi Allah, melebihi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari kisah tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang awam kebanyakan masuk surganya Allah, selamat dari siksanya Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan seperti itu, bahwa hampir rata-rata penduduk surga itu adalah al-bulhum, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Nah, itu perlu dikaji ulang. Orang-orang yang awam, orang-orang bodoh yang seperti apa? Itu orang-orang yang awam, yang rajin mencari ilmu, tapi oleh Allah tidak diberikan rezeki supaya bisa menyerap ilmu. Ngaji rajin, nyari ilmu rajin, tapi belum dikasih rezeki supaya bisa menyerap ilmu. Bodoh terus gitu kan. Nah, itu yang akan diampuni oleh Allah. Ketika mereka menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir salah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa fikih berarti awam makdur dan awam goer makdur. Awam makdur itu awam atau orang bodoh yang diampuni, yang diberikan dispensasi oleh Allah ketika salah. Contohnya seperti orang-orang yang hidup di pedalaman, di hutan. Ketika mereka melaksanakan sholat dan terjadi kesalahan dalam sholatnya, maka diampuni oleh Allah. Karena benar-benar tidak tahu, tidak ada yang memberitahu. Di hutan kan tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada sekolah, tidak ada pesantren. Sinyal tidak ada, jadi nggak bisa buka YouTube. Ya. Jadi susah mengakses ilmu, benar-benar tidak tahu bagaimana tata cara sholat karena tidak ada yang mengajarkan. Maka pada saat dia sholat kemudian salah, itu diampuni oleh Allah, disebutnya awam makdur, awam yang mendapatkan dispensasi. Kalau orang-orang yang goer makdur, yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang-orang yang hidup di perkotaan seperti ini. Dia sholat, sholatnya salah. Ketika salah, tidak ada ampunan dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ketidaktahuannya itu bukan dari keterbatasan, tapi dari kemalasan. Jadi ketika ditanya, kenapa sholat kamu salah? Ampun Gusti, saya tidak tahu ilmunya. Itu tetap akan menjadi pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kata Allah, kamu tidak tahu cara sholat bukan karena tidak ada akses untuk mendapatkan ilmu, tapi kamunya malas, sehingga tidak ada dispensasi. Orang yang tidak tahu diampuni oleh Allah itu orang-orang yang tadi yang hidupnya di hutan. Kalau kita di kota, ustadz banyak, kiai banyak, masjid banyak, majelis taklim banyak, pesantren banyak, mengakses YouTube sebagai media dakwah pun bisa. Alat supportnya, alat dukungnya itu sangat banyak, sangat kuat. Sehingga kalau alasannya hari ini kita mengatakan tidak tahu tata cara sholat, maka itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang hadir, rajin ngaji, terus berusaha ingin ngerti ilmunya, bagaimana caranya supaya dekat kepada Allah, bagaimana caranya supaya ikhlas dalam beribadah, bagaimana caranya supaya khusyuk dalam beribadah. Tetapi selama mencari ilmu, apa yang kita inginkan itu belum diberikan oleh Allah, tetap saja tidak paham. Di masjid ingat, pulang dari masjid ke rumah lupa semua hasil pengajian itu. Kadang di masjid ingat, keluar dari masjid dibawa sarapan, lupa semua. Nah, itu orang-orang yang seperti itu yang akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika melakukan kesalahan. Gitu.
Ini pentingnya rajin ngaji itu begini Pak. Kita kan madhabnya Syafi'iyah. Di dalam sholat Jumat menurut madhab Syafi'iyah salah satu caranya, salah satu syaratnya, syarat sahnya harus ada 40 orang laki-laki balik mukallaf dan ngerti ilmu sholat, ilmu Jumat. Nah, saya ulangi ya. Dalam sholat Jumat bisa dikatakan sah. Salah satu syaratnya harus ada berapa? 40 orang laki-laki balik mukallaf ngerti ilmu agama. Ini yang 40 orang ini. Karena kalau kurang dari 40 nggak sah semuanya. Kalau menurut Imam Syafi'i. Atau ada 40 lebih tapi yang ngerti ilmu agamanya cuma 2 orang, nggak sah. Jadi kalau sholat Jumat itu jibeh, nggak sah satu, jadi nggak sah semua, nggak sah hiji TKB gitu. Jadi namanya jibeh. Kalau ngerti 2-3 orang tidak bisa mewakili. Nah, sedangkan kita kan madhabnya Syafi'iyah. Kalau misalnya di BCM ini nih lebih dari 40 Jumatannya, tapi yang artinya cuma 5 orang, ya nggak sah sholat Jumatnya. Makanya di sini pentingnya kita rajin mengaji. Kenapa? Karena kalau 40 orang ini rajin ngaji walaupun belum ngerti-ngerti, itu sudah dikatakan orang yang alim, orang yang ngerti agama. Nah, enaknya kan di sana dikategorikan alim, orang yang rajin mengaji walaupun belum ngerti. Alhamdulillah. Jadi walaupun ngaji sambil tidur, oh itu udah alim berarti alim banget. Karena yang penting ngaji. Ya, tapi jangan setiap ngaji tidur ya. Jangan setiap ngaji tidur gitu. Nanti ketinggalan nasi uduk nanti ya. Hadirin rahimakumullah. Kita bahas satu persatu dari awal. Tadi kata hadis, di dalam hadis tadi, orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah maka akan masuk surga. Orang yang meninggal dalam keadaan cinta, nah cinta kepada Allah itu tandanya berarti banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah. Man ahabba syai'an faqad kasura dzikruhu. Orang yang cinta kepada sesuatu maka akan banyak menyebutkan dan banyak mengingatnya. Nah, misalnya Encang ya, Encang yang ketinggalan saya contohin. Encang lagi ingat ke seseorang, ke istrinya, maka yang akan diceritakan dia istrinya terus berulang-ulang. Istri saya cantik, istri saya soleha, istri saya sabar. Bagi saya dapat istri itu nikmat, bagi istri dapat saya itu musibah, dengan begitu. Terus diceritakan, terus diingat-ingat. Karena apa? Cinta. Orang yang cinta terhadap sesuatu pasti akan banyak menyebutkan dan banyak mengingatnya. Nah, kita ukur, kita itu orang yang mahabbah kepada Allah atau belum. Seperti kita cinta kepada Nabi, banyak bersolawat, banyak mengikuti perilaku beliau dalam kesunahan, apalagi yang wajib. Kalau cinta kepada Allah, maka sering mengingat Allah, sering menyebut Allah. Ukur ke dalam diri kita sendiri. Kalau ternyata saya alhamdulillah sering ingat ke Allah, sering menyebut Allah, tanda cinta kepada Allah sudah ada. Ketika meninggal dunia langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa ada pertanggung jawab. Nah, kalau disambungkan dengan makalah yang sebelumnya, orang yang ada di makom muhibbin, orang yang ada di makom cinta kepada Allah, ketika mendapatkan musibah bukan sedih, tapi malah bahagia. Dikasih sakit, bahagia. Dikasih
ekonomi sulit, bahagia, senyum begitu kan. Gitu. Itu muhibbin. Nah, kira-kira kita sudah seperti itu atau belum ya? Kan kita ya pengen masuk surga ya, nggak mau mengikuti ngerinya bagaimana perjalanan kiamat dari alam ba'as, alam mahsyar, alam mizan, alam hisab, siratal mustaqim. Kejar maqam muhibbin. Di antaranya adalah tanda maqam muhibbin adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah itu malah cinta, senang, bahagia. Jauh gitu ya. Terima kasih nyari sakit gigi, sakit, gitu kan? Dikasih ekonomi sulit, gusti bengar-bengar, terus miskin-miskin, gitu. Tidak adil kehidupan ini, kemana baik, gitu. Jauh dari maqam muhibbin, ya masih jauh. Tapi ada potensi, ada kemungkinan kira-kira bisa atau tidak kita nyampe ke maqam muhibbin. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tinggal kita lihat tandanya saja. Tandanya adalah orang yang mencapai maqam muhibbin itu berarti bahasanya mengikuti atau nyukruk galur, atau bahasanya apa ya? Menapaki jalan 9 makom, 9 tanjakan, 9 tangga. Ditambah lagi sebagian ulama mengatakan 10. Dari mulai makom tolab. Tolab itu berarti nyari ilmu. Nah, nyari ilmunya dulu, bagaimana caranya supaya kita nyampe ke makom mahabbah. Nah, sudah ada ilmunya baru naik ke tangga kedua, makom toba. Dibersihin dulu dosa-dosa kita. Karena ingin mencintai Allah itu harus dalam keadaan hati yang bersih. Karena Allahnya maha bersih. Kalau kitanya kotor ya susah untuk mencintai Allah. Kita punya baju bersih, nggak mungkin disimpan di WC kan? Atau baju kotor nggak mungkin kita satuin dengan sesuatu yang bersih. Maka dikucek dulu, dibersihin, dijemur, disetrika, baru disimpan di lemari. Kalau kita sudah bersih dari dosa, maka mudah untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik lagi makom syukur, makom sabar, makom ridho, makom juhud, dan lain sebagainya. Panjang ya, 10 tanjakan. Dan tanjakannya ini benar-benar terjal gitu. Kalau jalan nagrek masih biasa ya. Ini udah begini banget nih. Ya, nanjaknya udah begini banget. Karena memang berat. Apalagi orang-orang yang saya masih gini gitu. Yang penting sholat, yang penting udah bisa puasa, yang penting jauh dari maksiat. Maka susah untuk mau menapaki jalan tanjakan tersebut. Karena orang-orang itu kan berbagi tiga, saya pernah menjelaskan itu. Ada orang-orang yang mau bertemu dengan Allah ketika ditawarkan oleh para nabinya, para walinya, sehingga mereka berangkat walaupun berat perjalanannya. Ada yang saya mah di sini saja, cukup sholat, zakat, puasa, tidak naik-naik makom. Ada yang tidak mau mengikuti dan tidak mau percaya alias tidak iman. Ada. Kita mau di jalur yang mana? Jangan kalah dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia saya yakin jarang orang saya masih gini deh. Sehari 50.000 sudah alhamdulillah, jarang. Pengennya kan naik terus ada peningkatan. Dulu pas kita belum nikah, penghasilan kita tidak seberapa. Setelah nikah punya pekerjaan yang layak, naik gaji. Saya yakin orang yang normal setelah naik gaji, punya gaji 10 juta, pengen 20 juta. Yang 20 juta pengen 30 juta, terus naik. Dalam urusan jabatan, kekuasaan, yang tadinya jadi lurah, sekarang pengen jadi bupati. Yang tadinya jadi bupati, pengen jadi gubernur, terus jenjang karirnya. Naik terus, keinginannya seperti itu. Urusan akhirat harusnya lebih dari itu, Pak. Jangan cukuplah.
Penting kita bisa sholat, zakat, puasa, jauh dari maksiat, selesai kan. Harusnya lebih dari urusan dunia. Naik makom terus, naik makom terus, naik makom terus. Seperti kita ingin naik dalam urusan dunia. Jadi bagaimana nih? Kita ada di makom mahabbah atau belum? Belum kayaknya ya. Jauh dari makom mahabbah, tapi masih bisa kita kejar. Yang penting ngaji saja dulu, ngaji terus. Timbulkan keinginan untuk nyampe ke makom mahabbah. Orang yang takut kepada Allah maka akan dijauhkan dari neraka. Nah, kenapa bahasanya begitu? Orang yang takut kepada Allah maka akan dijauhkan dari neraka. Ayakhofu azabi, yaitu takut kepada siksaanku. Karena makom mahabbah itu tingkatannya lebih tinggi dari orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau orang-orang yang mahabbah, yang cinta kepada Allah, yang mereka ambil itu jalur syukur. Jalur syukur. Kalau yang takut kepada Allah, jalur khauf. Yang ketiga, orang yang malu kepada Allah akan dilupakan oleh Allah, malaikat tafaduh terhadap dosa-dosanya. Itu pun sama, jalurnya jalur syukur. Sehingga kalau kita sering menyimak ceramah-ceramahnya, tausiah-tausiahnya Gus Baha, beliau ini salah satu penganut thariqah Sadiliyah yang ungkapannya sering mengutarakan tentang syukur, seolah-olah bukan menyepelekan tentang siksa Allah, tapi beliau sering menjelaskan kita jangan terlena dalam ketakutan terhadap siksaannya Allah, tapi lebih baik terlena bahagia terhadap nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Karena banyak orang yang tertipu dari perasaan takut kepada Allah, takut terhadap siksaan Allah. Orang yang takut itu kan bawaannya murung, berarti diem begitu, nangis, agak semangat apa-apa biasanya, sehingga semangat untuk menjadi khalifah fil ardh itu sedikit. Dalam artian begini, orang yang takut kepada Allah itu lebih cenderung ekstrim kanan, gitu. Meninggalkan dunia sepenuhnya, mengejar akhirat. Ekstrim kanan kan disebutnya. Tapi orang yang malu kepada Allah, cinta kepada Allah, melalui jalur syukur, maka cenderung ada di tengah-tengah. Ekstrim kanan tidak, ekstrim kiri tidak. Dunia wal akhirah dikejar semuanya. Karena orang yang syukur dia selalu bahagia. Sehingga orang yang selalu bahagia itu pikirannya akan produktif. Dia akan mikir bagaimana supaya maju kan, baik dunianya maupun akhiratnya. Coba orang yang sedih, nggak bakal bisa produktif karena buta pikirannya dengan kesedihan. Larut dalam kesedihan itu pasti tidak bisa mikir. Tapi kalau kita lagi bahagia, cemerlang dalam berpikir. Ya, Cang, coba kita dagang nih, sedih begitu, pusing begitu, nggak bakalan produktif. Dia tidak bisa menemukan cara-cara efektif supaya dagangannya laris. Yang ada nangis begitu kan, gini-gini amat hidup kan gitu. Tapi kalau orang yang bahagia, pikirannya akan produktif, mencari inovasi, bagaimana caranya supaya laku. Nah akhirnya orang yang dekat kepada Allah melalui jalur syukur itu lebih kuat daripada jalur takut gitu. Syukur terus Pak ya, rezeki sedikit ya senyum gitu, alhamdulillah. Orang lain mah ada yang gak dapat rezeki sama sekali kan gitu. Uang kagak ada masih sehat, orang lain mah banyak duit tapi sakit ya, buat apa kan gitu. Uang miliaran, makan nasi gak boleh, makan sate gak boleh, sop gak boleh, cuman kentang begitu setiap hari.
1 miliar yang kemakan cuma 50.000 sehari ya, kurang malah. Nah kalau kita yang nggak punya duit, rezeki yang kemakan sehari berapa? Bisa sampai 200.000 gitu. Pendapatan 50.000, makan 200.000. Akhirnya utang numpuk kan. Tapi hakikatnya itu kan rezeki dari Allah. Karena kalau tidak dikasih rezeki, nggak ada orang yang percaya untuk memberikan hutang kepada kita kan? Gitu jalan. Ya kita mau jalan hutang, mau jalan dari hasil kerja, itu rezeki deh. Bahkan yang maling pun itu rezeki dari Allah. Cuman jalurnya kalau itu tidak diridhoi oleh Allah. Benar nggak rezeki dari Allah yang maling? Ya rezeki dari Allah. Ada nggak orang yang maling tapi gagal? Banyak. Motornya udah keambil, ketahuan, babak belur kan akhirnya. Baru dapat motor, yang ada dianya ke rumah sakit. Yang ada malah dianya meninggal kan. Berarti itu belum rezeki. Jalur apapun itu rezeki dari Allah. Tapi kalau kita punya agama ada ketentuan. Nyari rezeki berarti yang halal. Kalau kita dapat rezeki dari jalan yang haram, sedih harusnya. Berarti ini tandanya Allah sedang istidraj kita. Kalau kita dapat rezeki dari yang halal, alhamdulillah, nikmat dari Allah luar biasa. Kita dikasih sehat sudah alhamdulillah. Jangan mikir kemana-mana lah. Kurang sehat dikasih sakit masih hidup Pak. Orang lain udah mati, kita masih hidup. Kalau kita misalnya dalam keadaan sakit kemudian meninggal dunia, itu pun alhamdulillah nikmat luar biasa. Misalnya kita tukang maksiat dengan meninggal berarti selesai maksiatnya. Kalau kita tukang taat kemudian meninggal dunia berarti kita akan mendapatkan pahala dari Allah sesegera mungkin. Semuanya jalur nikmat itu memang nikmat. Akan mengarah kepada kebahagiaan. Bukan berarti orang yang ada di maqam khauf takut kepada Allah tidak bahagia. Mereka akan bahagia tetapi lebih cenderung kepada ekstrim kanan. Ngejar akhirat, meninggalkan dunia. Wal maqalatu sabi'atu wal isruna. Maqalah yang ke-27. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud. Addima ibtaradallahu alaika bitamami takun a'badan nas. Laksanakanlah segala sesuatu yang dipardukan oleh Allah kepada kalian dengan sempurna. Maka kalian akan menjadi orang yang sebanyak-banyaknya ibadah. Termasuk orang yang banyak ibadahnya. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Jauhilah perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kalian akan menjadi manusia yang paling zuhud. Warḍa bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Nah, saya bahas dari yang ketiga dulu. Agnan nas. Ayat tasir aksarun nasi malan. Kita akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Ini menurut Imam Nawawi. Tasir aksarun nasi malan. Kita akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Kuncinya satu. Ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, mau nyari apa lagi Pak? Kalau kita pengen kaya, berarti amalannya apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Ibnu Mas'ud yang dipastikan kebenarannya. Kita kerja, kita usaha, kita dagang, walaupun modal besar, tapi kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, mustahil untuk kaya.
Tapi kalau kita usaha, kerja, dibarengi dengan ridho terhadap ketentuan Allah, pasti kaya. Kenapa bisa dipastikan? Karena Nabi yang berbicara. Takun agnan nas. Ya, gampang kan? Pengen kaya gampang. Tinggal ridho dengan ketentuan Allah, selesai. Pantesan kita gak kaya-kaya kan? Karena kita belum ridho. Walaupun yang diwiridkan ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tapi kalau kita belum mendapatkan keridhaan dalam hati kita terhadap ketentuan Allah, susah untuk kaya. Bukan saya yang berbicara, hadis, Pak. Ya, makanya kalau kita pengen kaya, itulah amalan yang paling utama. Ridho terhadap ketentuan Allah itu ada dua, ketentuan yang baik, ketentuan yang buruk. Baik itu sesuai dengan keinginan maksudnya. Buruk tidak sesuai dengan keinginan. Dagang pengennya laku, tapi kadang-kadang Allah memberikan tidak laku. Kita tetap ridho. Ya. Kita pengennya sembuh terus, tapi kadang-kadang Allah memberikan sakit. Nah, terus kalau kita ridho, maka di sanalah akan terjadi yang namanya agnan nas. Kita akan mendapatkan kelebihan dari orang lain, menjadi orang yang paling kaya. Bagaimana caranya supaya ridho? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya ridho, Pak? Caranya adalah kita harus seperti diri kita pada saat melihat orang lain yang bukan anak kita, istri kita, saudara kita. Misalnya Pak RT ini punya tetangga, tetangganya punya motor, motornya dibakar sama si tetangga tersebut. Pak RT kira-kira marah nggak? Enggak, kenapa? Karena bukan motor kita, tidak merasa memiliki. Karena tidak merasa memiliki, ketika ada barang dihancurkan, dibakar, ya sebodoh amat. Orang bukan barang kita nggak rugi kan? Kita tidak akan marah karena kita tidak merasa memiliki. Motor itu mau dijual kek, ada yang maling kek, mau dipakai kek, kita tidak akan merasa marah, tidak akan merasa rugi karena kita tidak merasa memiliki. Itu kuncinya supaya kita ridho, Pak. Jangan merasa memiliki terhadap diri sendiri. Jangan merasa memiliki terhadap harta yang ada di kita. Jangan merasa memiliki kepada anak istri. Jangan merasa memiliki kepada semuanya. Serahkan kepada Allah karena mereka milik Allah. Semuanya itu milik Allah, termasuk diri kita. Sehingga kalau kita tidak merasa memiliki kepada diri kita sendiri, pada saat Allah memberikan sakit, ya santai. Karena ini bukan milik kita, milik Allah. Pada saat diberikan ujian misalnya, rugi dalam berdagang, santai. Karena ini dagangan bukan milik kita, tapi milik Allah. Kuncinya sebenarnya sudah tahu lah. Cuman kitanya yang nggak mau belajar kadang. Selalu ada bahasa berat, Ustaz, berat laksanakan dulu lah gitu. Selalu mengatakan berat dan berat, padahal belum dilaksanakan. Kalau kita sudah mau melaksanakan, sudah mau melangkah, ada Allah yang akan memberikan jalan. Mengukurnya bukan kepada diri kita, ya diri kita kalau mengukur sesuatu pasti tidak akan mampu. Karena kita bukan siapa-siapa. Kalau kita mengukur sesuatunya dengan diri kita yang tidak punya daya dan upaya, sekecil apapun pekerjaan tidak akan bisa kita lakukan. Tapi ukurnya dengan kekuatan Allah. Pada saat kita melaksanakan sesuatu, berat. Sepertinya saya tidak bisa ada di makom sana. Jangan melihat dengan diri kita. Ukurannya lihatlah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang Sunda mah gini, Bang. Ada tanah 1000 meter. Harga semeternya misalnya 5 juta.
1 meternya 5 juta. Berarti kalau dikali 1000 sekian lah ya. Pokoknya MM-an lah gitu ya. Padahal gaji kita sebulan cuma 5 juta misalnya. Ini kira-kira bisa kebeli nggak? Kata orang Sunda mah, beli dulu sedikit 10 meter, 50 meter gitu. Buat bikin patok, gitu. 50 meter kali 5 juta berapa berarti? Udah 250 juta ya. Beli 250 juta. Nah, milik kita tuh. Biasanya nular, nanti sedikit-sedikit kebeli, sedikit-sedikit kebeli. Jadinya semua kebeli. Kalau kita mau mengarah kepada hal-hal yang menurut kita penting, misalnya kita ingin ada di makom ridho, menerima ketentuan Allah, dalam pikiran kita sulit. Seperti tadi membeli tanah dengan luas yang sangat banyak, kemudian harganya yang besar, patok dulu, berangkat dulu. Setelah berangkat, Allah akan memudahkan jalannya. Kalau kita sudah mensugestikan diri kita, wah susah, tidak mau berangkat, maka tidak akan nyampe kemana-mana. Tapi kalau kita mau melangkah, walaupun tidak sampai ke Jakarta, Sukaresmi pasti nyampe, Cikarang pasti nyampe. Kita mau ke Jakarta mikirnya, wah macet nih, ribet nih, diem deh. Nyampe kemana-mana enggak di rumah be. Gitu. Tapi kalau kita melihat Jakarta jauh macet, sudah melangkah dulu lah, melangkah. Nyampe ke Cikarang Barat mau masuk tol penuh, balik lagi, kan lumayan udah nyampe Cikarang Barat, walaupun nggak nyampe Jakarta, daripada tidak kemana-mana. Maka sekali lagi, kalau kita ingin kaya, kuncinya apa? Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho terhadap ketentuan Allah kuncinya adalah jangan merasa memiliki. Nah, supaya ada rasa jangan merasa memiliki ini, harus ada yang ngingetin. Siapa yang ngingetin kita? Ya, kalau bisa diri kita, dengan cara sering membaca karya ulama, membaca Quran, membaca hadis. Kita nggak ngerti, misalnya baca Quran, baca hadis, maknanya nggak ngerti, ya nanti ngaji. Lewat pengajian kita sering diingatkan, ridho ya Pak RT, ridho. Dengan ketentuan Allah kita harus terus diingatkan, akhirnya menjadi sugesti dalam pikiran kita. Ridho. Jadilah prinsip. Ya, kalau tidak percaya amalin lah ya, amalin. Kalau orang sudah ridho, walaupun belum maksimal saja, baru nyampe Cikarang Barat tadi, kita akan merasakan nggak punya duit tapi ada duit, nggak punya duit tapi ada duit, ada duit tapi tidak ada duit. Nah, tidak bisa mengatakan ada dan tidak ada. Pas butuh anak kan begitu, pas butuh ada. Lebih plong dalam urusan dunia. Ada tidak ada plong, tapi giliran butuh ada. Setidaknya nyampe ke sana. Kalau sudah maksimal, ya udah nggak kepikiran. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka akan menjadi manusia yang paling zuhud. Orang zuhud itu artinya orang yang benci terhadap dunia. Benci ini urusan hati, bukan urusan dohir. Banyak orang yang mengartikan zuhud itu tidak kerja, tidak dagang, diem di masjid muter-muter tasbih. Giliran lapar nangis kan gitu. Gak punya duit nangis. Bukan seperti itu. Zuhud itu artinya tidak cinta terhadap dunia, tapi dohirnya tetap nyari dunia. Saya pernah menjelaskan analoginya, zuhud itu ketika kita tidur ingat bantal wajar. Tapi ketika kita kerja di PT ingat bantal, itulah cinta dunia. Kalau kita ingat bantal pas mau tidur wajar. Kalau kita ingat duit pas mau beli makan wajar nggak? Wajar. Masa ingat daun pas mau belanja? Aduh, daun nggak kebawa. Pasti ingat duit, karena alat tukar pembayaran ya duit.
Analoginya seperti itu. Tempatkan kebutuhan itu sesuai dengan tempatnya. Maka kita akan menjadi orang yang paling zuhud. Jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Bapak-bapak kira-kira udah selesai belum dengan urusan dunia? Artinya saya udah gak kepikiran dunia. Bukan berarti kaya, tapi kita udah aman lah gitu ya. Punya duit ya seneng, gak punya duit ya seneng juga. Udah sampai di sana belum, Pak? Oh belum. Jangan sambil nangis, Pak. Kalau belum, buru-buru selesaiin, Pak. PR kita masih banyak soalnya. Benar, PR kita masih banyak. Apalagi yang sudah tua-tua ya. Selesaiin urusannya satu-satu selesai. Usahakan selesai dengan hal seperti itu. Artinya sudah tidak jadi kendala punya duit ataupun tidak punya duit. Latih dulu itu. Caranya jauhi perkara-perkara yang haram. Jauhi maksiat. Maka akan diberikan oleh Allah ketenangan jiwa. Punya duit, nggak punya duit, tenang. Jadi zuhud gitu kan. Adima ibtarallahu alaika bittawam takun a'badan nas. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, gampang. Laksanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Allah dengan sempurna. Bapak-bapak mungkin pernah merasakan seperti ini, Pak. Sholat tahajud dengan sholat subuh atau sholat duhur, sholat yang wajib, biasanya tarikannya lebih kuat sholat tahajud. Ya Pak. Kadang-kadang kalau dalam sholat tahajud ada anjuran rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu dijalankan. Seolah-olah kalau tidak membaca surat itu tidak sempurna tahajudnya. Tapi kalau dalam sholat fardu, kadang-kadang kita sering menyepelekan bacaan-bacaan surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah, betul ya? Karena kita meyakini baca Fatihah wajib, baca surat-surat pendek sunat. Kalau tidak dibaca, no problem, tidak masalah, sholat kita tetap sah. Apalagi kalau kita lagi buru-buru, jarang dibaca surat-surat pendek. Kadang Fatihahnya juga nggak beres, gitu kan? Gak nyampe waladol ya. Nah kita itu kadang-kadang seperti itu, Pak. Wiridan saja, zikir. Zikir yang diijazahkan oleh seorang kiai misalnya nih, zikir 1000 kali, puasanya seminggu, lebih kuat untuk menjalankannya daripada zikir pada sholat yang termaksur dalam hadis. Mana zikir pada sholat? Itu yang astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hubukil wajibati alayya wali masyayina wali ikhwarina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati alayya minhum wal amma, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma atas salam, Allahumma la mani'a, baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dikir itu kadang-kadang kita tidak semangat. Tapi kalau dikir yang diijazahkan 10.000 nih, Cang. Nah, puasanya 7 hari, khusyuk, karena yang subhanallahnya ditinggalin. 10.000 nih, gitu kan. Coba ada apa dengan diri kita? Kok bisa seperti itu? Padahal yang termaksud itu adalah yang tadi, dikir pada sholat. Bisa jadi karena kita menganggap dikir pada sholat kurang keramat. Kalau yang diijazahkan nih keramat nih, bisa bikin kita jadi kaya misalnya kan gitu. Akhirnya tarikannya lebih kuat. Dan itu adalah praktek yang salah kalau menurut saya. Karena kita lagi ngebahas ini, maka saya katakan salah. Kenapa saya katakan salah? Karena di sini dikatakan orang yang banyak ibadahnya itu tidak perlu ribuan bacaan dzikir dalam sehari semalam. Laksanakan perkara yang diperlukan oleh Allah dengan sempurna, maka dihitung ibadahnya banyak. Banyak.
Sholat fardu sempurna, artinya sempurna itu rukunnya, syarat sahnya, sunat-sunatnya, khusyuknya ditingkatkan, itu sempurna. Dibandingkan dengan orang yang kuantitas ibadahnya banyak, fardunya banyak, sunnahnya banyak, tapi tidak disempurnakan dengan ilmu, lebih bagus orang yang melaksanakan ibadah yang fardu tapi disempurnakan. Kita pernah mendengar penjelasan tentang sejarah orang yang dikatakan oleh Rasul ahli surga. Kata Rasul begini, nanti ada orang ahli surga masuk dari pintu yang ini, katanya. Rasul dengan sahabat sedang pengajian lah seperti ini. Nanti ada orang ahli surga, tandanya masuk di pintu yang ini lah misalnya, pintu yang ini. Wah, semua sahabat kan penasaran, nunggu orang tersebut. Nah, selang beberapa lama ternyata ada orang yang masuk. Nah, sehingga semuanya mempunyai kesimpulan, inilah ahli surga yang dikatakan oleh Rasul. Semua sahabat penasaran, termasuk Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud penasaran, amalan apa yang dilaksanakan oleh orang tersebut, sampai Rasul mengatakan bahwa dia ahli surga. Singkat cerita, Ibnu Mas'ud mengikuti orang tersebut, nginep di rumahnya sampai 3 malam. Malam pertama orang tersebut tahajud cuma 2 rakaat, sisanya sholat subuh. Malam kedua malah tidak tahajud, sholat subuh saja. Malam ketiga pun sama, tidak tahajud, tapi sholat subuh saja. Artinya kuantitas ibadahnya tidak terlalu banyak. Sehingga ditanyakan kepada beliau, Ibnu Mas'ud bertanya, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menjamin engkau menjadi ahli surga? Padahal kalau saya lihat ternyata standar-standar saja ibadah yang kamu lakukan. Orang ini berkata, amalan yang aku lakukan mengamalkan atau menjalankan ibadah yang wajib dengan sempurna dan menjaga hati dari hasud, dari iri, dari dengki, dari ria, dari takabur. Hanya itu saja. Nah, dari kisah ini bisa kita tarik kesimpulan, ternyata yang paling penting itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Kita kadang-kadang sering tertipu dengan kuantitas, tapi tidak merhatikan kualitas. Nah, paham Pak? Nah, ngantuk ya. Udah mulai lapar juga katanya. Jadi kesimpulannya makalah yang ke-27 ini, kalau kita ingin menjadi orang yang banyak ibadahnya dengan umur yang pendek, maka perbaiki ibadah-ibadah yang wajib melalui ilmu. Nah, yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang zuhud, maka jauhi perkara yang haram. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya, harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang pintar bersyukur, menjadi orang-orang yang banyak ibadahnya, orang yang zuhud, orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pula orang-orang yang jamaah-jamaah yang bersedekah, menyisihkan sebagian hartanya untuk sarapan setiap pagi, diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah barokah, diterima sebagai amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi